Sedangkan saja, ciptaan Tuhan saja kita tidak paham, saudara. Apalagi firman itu. Di sini dikatakan bahwa firman itu sifatnya adalah sama dengan pengarangnya. Firman Tuhan seperti karakter ilahi pengarangnya, mengandung misteri yang tidak pernah dapat sepenuhnya dipahami. Jadi, firman Tuhan itu bukan tidak dapat dipahami tapi tidak sepenuhnya. Artinya tidak semua di dalam Alkitab itu harus kita bisa pahami dan harus bisa kita jelaskan. Ternyata ada yang dipahami, ada juga yang tetap menjadi sebuah misteri atau rahasia. Karena firman Tuhan itu atau kitab suci menunjukkan sifat pengarang, yaitu ilahi itu sendiri yang tidak mampu kita pahami. Karena dia adalah Allah yang tidak terbatas, maka kita yang terbatas ini nggak mungkin paham. Di sini dibilang bahwa jangankan kita mau mengerti kitab suci yang sama sifatnya dengan pengarangnya, yaitu Allah itu sendiri. Ciptaan saja, ciptaan saja yang mampu kita lihat secara mata jasmani kita, banyak hal yang kita tidak bisa mengerti walaupun itu sesuatu yang sederhana. Saya tadi coba merenung waktu dikatakan bahwa dunia ini pun tidak dapat kita pahami walaupun itu sesuatu yang kehidupan yang paling sederhana. Halaman 184. Kita tidak bisa paham. Kita dikelilingi oleh banyak rahasia yang kaum intelektual pun, para ahli tidak mampu, orang paling pintar tidak mampu untuk jelaskan. Dan saya coba tanya, Tuhan apa sih yang paling sederhana di kehidupan ini yang kita nggak bisa mengerti? Dan saya rasa ketawa, 2 kali saya ketawa benar saudara tadi. Jadi waktu saya lihat, tiba-tiba ada semut yang jalan di dinding ya. Saya lihat begini, ada semut kecil hitam-hitam. Terus mereka jalan saling ciuman. Saya langsung dibawa, coba mengerti enggak kamu kenapa mereka kalau setiap ketemu cium, jalan lagi cium, maksudnya apa gitu? Yang nggak bisa kita mengerti. Para ahli pun nggak bisa kasih tahu kenapa itu hal yang paling sederhana yang mungkin kita lihat yang sudah nggak bisa kita pikirkan, tapi coba kita di hal kehidupan yang sederhana pun banyak yang kita nggak mampu mengerti. Bagaimana dengan rumput putri malu? Putri malu dikasih nama putri malu karena setiap kena kita punya sentuhan dia apa? Dia kumpul dia punya daun. Jadi seperti malu, makanya dibilang putri malu. Kita tidak mengerti kenapa itu terjadi. Jadi saudara, kalau masih dalam hal yang sederhana kecil ini pun kita nggak mampu mengerti, lalu bagaimana kita mau coba paksakan untuk mengerti pikiran Tuhan yang tertera, yang diutarakan di dalam kitab suci. Kita tidak mampu. Ya, kita tidak akan pernah bisa. Diri kita sendiri ini pun yang dari lahir ada bersama-sama dengan kita, seringkali orang tidak mengerti dengan orang punya diri sendiri. Ya, tunggu dulu kita memahami kita punya anatomi tubuh yang begitu rumit, dia punya sistem endokrin sebagai macam, wah dokter lebih paham soal itu. Kita nggak mampu pahami. Kita punya pikiran saja yang setiap hari seringkali kita bingung, kenapa saya begini? Tidak mengerti seringkali dengan kita punya diri sendiri. Dan itu harus membuat kita tunduk kepada Dia yang menciptakan diri kita, menciptakan dunia ini, dan yang memberikan firman-Nya itu adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, itu harus membuat kita tunduk. Jadi kalau ada hal yang kita tidak pahami di dalam kitab suci, di sini dikatakan kita hanya perlu tunduk dan mengakuinya itu sebagai berasal dari Tuhan. Dan seharusnya bukannya membuat iman kita goyah, tapi ketidakmengertian kita terhadap hal-hal yang terjadi, yang ada di dalam Alkitab, itu membuat kita kuat di dalam iman bahwa firman ini ternyata adalah benar-benar buku yang berasal dari Allah yang adalah Allah yang tidak terbatas. Di sini dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan, dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui. Jadi inilah Allah kita. Kita tidak dapat memahaminya, dan begitu juga firman kebenarannya yang ada di dalam Alkitab tidak sepenuhnya, tidak semuanya. Lalu apa dang yang kalau orang tidak mengerti, apa dang yang Tuhan mau orang mengerti? Oh, di sini dikatakan begini. Kita hanya dapat memahaminya sejauh yang berkaitan dengan kita dan motif yang mendorong Allah agar kita dapat mengerti akan kasih-Nya dan kemurahan yang tak terbatas, yang dipersatukan dengan kekuatan yang tak terbatas. Kita dapat memahami maksud-maksudnya sebanyak yang perlu kita
ketahui untuk kebaikan kita. Dan di luar ini, kita harus tetap mempercayai tangan yang maha kuasa dan hati yang penuh kasih itu. Oh, ternyata saudara, rahasia itu tetap ada di dalam Alkitab, tetapi ada satu bagian yang itu tidak pernah Tuhan tutupi. Itu dibuka dengan jelas, itu dibuka lebar, itu diberikan dengan sederhana untuk bisa manusia pahami, sehingga tidak ada alasan untuk kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Apa itu? Oh, itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kasih dan kemurahan Allah yang tidak terbatas. Itulah bagian yang Tuhan rindu, yang walaupun kita sudah pelajari di dunia ini, tetap kasih Tuhan itu akan berlanjut kita pelajari di sepanjang masa kekekalan. Tetapi sebatas yang kita perlukan untuk keselamatan kita di dunia ini, itu akan Tuhan bukakan, saudara. Ya, Tuhan akan bukakan. Kita membutuhkan terang yang seterang-terangnya untuk membuat kita bisa melihat jalan keselamatan itu adalah jalan yang tidak bisa kita lewat, yang bukan tidak bisa kita lewati. Jalan itu adalah jalan yang dibuka dengan terang, ya, untuk kita bisa lewati. Sekarang mari kita lihat. Lebih jauh lagi ada di halaman 184, 185. Alkitab mengungkapkan kebenaran dengan cara sederhana dan mengena kepada kebutuhan dan kerinduan hati manusia. Telah mempesona dan mengikat pikiran para intelektual, sementara juga memungkinkan orang yang sederhana dan tidak berpendidikan untuk mengenal jalan keselamatan. Namun, kebenaran yang diungkapkan dengan sederhana menunjuk kepada hal yang sangat tinggi, jauh dari jangkauan dan dari kuasa pemahaman manusia, sehingga kita menerimanya hanya karena Allah menyatakannya. Perhatikan ini. Jadi, walaupun Alkitab itu adalah sebuah misteri yang banyak hal di dalamnya tidak kita pahami, tapi kita sudah lihat tadi, ketika itu berhubungan dengan keselamatan, ketika itu berhubungan dengan kasih dan kemurahan Allah yang tidak terbatas untuk manusia, firman itu akan dibuka jelas. Alkitab mengungkapkan kebenaran dengan cara yang sederhana, yang mengena kepada kebutuhan dan kerinduan hati manusia. Jadi apa? Yang dibuka dengan sederhana di dalam Alkitab itu adalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan kerinduan hati manusia. Sekarang tanya kembali, apa sih yang menjadi kebutuhan kita manusia? Oh saudara, kebutuhan kita itu adalah juru selamat. Kebutuhan kita itu adalah keselamatan. Kebutuhan kita itu adalah kelepasan dari dosa. Kebutuhan kita itu adalah kekuatan dan kuasa untuk melawan pencobaan. Lebih daripada sekedar kita membutuhkan makan dan minum setiap hari, saudara. Kita membutuhkan itu. Kebutuhan kita itu seringkali kita hanya berputar kepada kebutuhan fisik saja. Tetapi Allah yang tidak terbatas dan yang sangat mengasihi kita tahu betul yang menjadi kebutuhan kita itu adalah juru selamat kita. Ya, kita membutuhkan juru selamat, dan yang menjadi kerinduan hati manusia, entah manusia itu sadar atau tidak, yang mereka rindukan sebenarnya itu adalah Kristus. Kerinduan segala zaman mencatat di bagian pertama bahwa dialah yang dirindukan oleh segala bangsa. Dialah yang mampu memenuhi setiap kekosongan dari hati manusia. Dia yang sebenarnya yang paling dirindukan, tapi mereka pun tidak menyadari kekosongan-kekosongan jiwa manusia itu mereka coba isi dengan begitu banyak sumber-sumber mata air kering di dunia ini yang mereka pikir mereka bisa memenuhinya. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas tahu betul bahwa kebutuhan dan kerinduan hati manusia itu adalah juru selamat itu sendiri, Yesus. Maka pekabaran dan terang mengenai kasih Tuhan lewat Yesus inilah yang dibuka dengan jelas di hadapan manusia, yang dibuka dengan sederhana. Kaum intelektual pun akan terpesona, saudara. Mereka yang paling pintar pun akan merasa tunduk ketika mereka dihubungkan dengan firman yang walaupun ini dibuka sederhana itu mengikat hati mereka. Dan karena sederhana juga dibukakan kepada mereka yang tidak berpendidikan pun mereka mampu dimampukan untuk bisa mengerti. Jadi tidak ada alasan lagi ya saudara. Selanjutnya halaman 186. Dengan demikian, rencana keselamatan terbuka lebar di hadapan kita, sehingga setiap orang bisa mengerti. Siapa saudara yang bisa mengerti? Setiap orang bisa mengerti ini rencana keselamatan. Langkah yang harus diambil untuk bertobat.
kepada Allah dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat diselamatkan melalui jalan yang telah Allah tunjukkan. Perhatikan ini saudara, dari awal kita sudah belajar. Tuhan telah membuka dengan sederhana, dan bayangkan sangat sederhana kita bahas dari pasal 1 sampai pasal kemarin, bahkan sampai hari ini. Langkah-langkah kepada pertobatan itu seperti apa? Sebelum pertobatan Tuhan inginkan, dia telah menyampaikan bagaimana kita ini adalah objek kasihnya. Dia sangat mengasihi kita. Bahkan dalam Yesaya berapa saya lupa, kalaupun ada, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, anaknya? Nggak ada ya saudara, tapi Tuhan bilang kalaupun ada seorang ibu yang bisa melupakan anaknya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Itu pesan yang Tuhan mau sampaikan dari sejak awal. Dia memberikan kita jaminan kasihnya yang tidak terbatas. Karena apa? Dia mau tuntun dengan kasihnya ini untuk kita memiliki iman yang membawa kita kepada pertobatan. Dan pertobatan itu juga sudah jelas disampaikan bagaimana langkah-langkah pertobatan itu harus kita ambil. Sudah dijelaskan mulai dari pasal 3, ya, pasal seterusnya. Untuk membuat katanya kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan selanjutnya kita dapat diselamatkan melalui jalan yang telah Allah tunjukkan. Saudara, ada banyak sekarang jalan keselamatan yang coba ditawarkan oleh banyak denominasi yang, ya, denominasi agama. Setiap agama menawarkan keselamatan. Tetapi kita hanya bisa diselamatkan oleh jalan yang sudah Allah tunjukkan. Dan jalan ini dibuka jelas kepada siapa saudara? Kepada kita umatnya. Karena Tuhan rindu selamatkan kita. Dan jalan ini juga yang Tuhan rindu oleh gereja kita itu dibawa kepada dunia untuk menyelamatkan dunia ini saudara. Kita adalah agen Allah. Kemarin kita sudah belajar. Kita adalah agen Allah. Kita adalah alat. Gereja kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi terang bagi dunia ini. Kegelapan telah menutupi, kesalahpengertian tentang Allah telah menyebabkan kegelapan. Dan Tuhan rindu kitalah yang akan membuat terang keselamatan itu. Jalan keselamatan itu sangat sederhana telah dibukakan. Tapi setan mengacaukan cara pikir manusia. Setan mengacaukan cara penyelidikan manusia. Ada begitu banyak orang yang bahkan mungkin, ya, saya tidak tahu, tapi kemungkinan bisa terjadi juga di dalam gereja kita. Konsep keselamatan itu telah membingungkan, ya, telah membingungkan. Yang satu bilang seperti ini, yang satu bilang begini, lalu mana saudara? Itu sebabnya di sini dikatakan, ketika kita tiba kepada titik di mana kita tidak mengerti, maka di sini dikatakan kita perlu untuk merendahkan diri, kita perlu untuk menunggu, ya. Saya ada kasih tulis tadi. Saya mau lihat supaya kita bisa baca. Oke, di halaman 187. Tetapi setan telah memutarbalikkan kekuatan penyelidikan dari pikiran manusia, sehingga kesombongan bercampur dengan pertimbangan akan kebenaran Alkitab, sehingga orang merasa tidak sabar dan kalah jika tidak dapat menjelaskan setiap bagian dari kitab suci dengan memuaskan. Mereka terlalu malu untuk mengakui bahwa mereka tidak mengerti setiap kata-kata yang diilhamkan. Mereka tidak mau menunggu dengan sabar sampai Tuhan mengungkapkan kebenaran itu kepada mereka. Mereka merasa bahwa hanya dengan hikmat manusia cukup untuk memungkinkan mereka memahami kitab suci. Dan ketika mereka gagal melakukan ini, mereka menyangkal kuasanya. Perhatikan saudara, di sini dikatakan, saya katakan tadi, bahwa konsep tentang keselamatan yang berhubungan dengan kepentingan kita di dunia ini Tuhan buka dengan lebar. Tetapi sekalipun kebenaran itu katanya diungkapkan dengan lebar dan sederhana, halaman 185, itu menunjuk kepada hal-hal yang sangat tinggi, jauh dari jangkauan dan jauh dari kuasa pemahaman manusia. Sehingga kita menerimanya hanya karena Allah menyatakannya. Jadi saudara, sekalipun memang Tuhan buka dengan lebar dan sederhana, tetapi keselamatan, jalan kebenaran itu, konsep keselamatan itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan kita manusia. Wah, bagaimana saya diselamatkan oleh iman? Tuhan mengerjakan di dalam kita. Oh, saudara, kalau kita pikir itu di luar dari jangkauan kita. Tetapi kita hanya bisa menerimanya kalau Allah menyatakannya. Bukan berarti itu membuat kita jadi ragu, tetapi apa yang Tuhan mau nyatakan yang sederhana ini Tuhan hanya membutuhkan untuk kita percaya, dan selanjutnya
Tuhan, kita harus menerima itu sebagai apa yang Allah nyatakan, ya. Saya lupa ayatnya, tapi di sana dikatakan tidak ada orang yang bisa mengerti tentang Bapa kalau Allah tidak menyatakannya di dalam orang itu. Sehingga kita ketika tidak memahami pun jangan stres dan jangan ragukan bahwa itu adalah sebuah kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Yang perlu kita lakukan di sini adalah menunggu dengan sabar. Di sini ya, di halaman 188. Ketika kita tidak mengerti setiap kata-kata, kita tidak mengerti dan kita tidak mampu untuk menjelaskan, maka kita perlu untuk menunggu dengan sabar sampai Tuhan mengungkapkan kebenaran itu kepada mereka. Tetapi yang menjadi masalah kenapa kita tidak menunggu dengan sabar, kita tidak, katanya kita malu kalau ada orang yang bertanya atau coba untuk ya minta penjelasan kita, walaupun kita kurang paham, kita coba untuk jelaskan tanpa kita meminta pertolongan dan kuasa dari Tuhan untuk membukakan kebenaran yang sederhana ini. Dan ini yang menyebabkan begitu banyak kebingungan. Silakan saudara, kita bisa bingung sendiri, kita selesaikan sendiri. Tetapi berhati-hatilah bagi kita yang sudah membagikan. Ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengajar kepada orang lain, apa yang Tuhan mau kita mengerti dengan jelas konsep keselamatan. Kalau sampai salah itu akan menyesatkan. Kalau kita cuma sendiri yang tersesat masih kecil saudara. Tapi kalau kita sudah menyesatkan banyak orang, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Saya tidak tahu seperti apa, tetapi Tuhan rindu untuk kita dapat lebih banyak waktu lagi di hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara gumuli, tapi saya yakin dari pertama mungkin ada banyak pertanyaan, ada banyak yang perlu untuk direnungkan lagi. Silakan saudara. Itu mendorong dan harusnya menjadi motivasi bagi kita untuk lebih banyak waktu di kaki Kristus. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana Roh Kudus itu adalah guru yang sejati, guru agung yang satu-satunya diberikan oleh surga untuk mengajar kita. Tidak peduli seperti apapun kondisi kita, berpendidikan atau tidak, semuanya membutuhkan hikmat Roh Kudus. Mereka yang merasa berpendidikan dan merasa sudah banyak tahu bisa ada tersesat. Kenapa? Hati yang sombong itu akan membuat setiap orang belajar Alkitab tanpa merasakan satu kebutuhan terhadap pertolongan Roh Kudus. Dan kepada mereka, maksud-maksud Allah yang sederhana pun itu bisa tersembunyi. Oke? Selanjutnya, Allah bermaksud untuk terus mengungkapkan kebenaran firman-Nya kepada umat-Nya bahkan di dalam kehidupan ini. Jadi itu adalah tujuan Allah, saudara. Dia mau ungkapkan kebenaran itu kepada kita. Hanya ada satu cara, perhatikan ini poinnya. Hanya ada satu cara di mana pengetahuan ini bisa diperoleh. Kita dapat mencapai pemahaman tentang firman Allah hanya melalui penerangan roh yang dengannya firman itu diberikan. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari diri Allah. Dan janji juru selamat kepada para pengikutnya adalah ketika dia, roh kebenaran datang, dia akan membimbing kamu ke dalam segala kebenaran. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita dibilang terbatas, kita lemah dalam pemahaman, kita tidak mampu mengerti semua yang ada di dalam Alkitab. Tetapi yang berhubungan dengan keselamatan kita, demi kebaikan kita, Tuhan buka secara lebar dan sederhana. Tetapi untuk memahami pun yang sudah dibuka dengan lebar dan sederhana ini, kita membutuhkan satu-satunya pertolongan dari Tuhan, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh surga, yang diberikan untuk menerangi dan menerangkan setiap bagian dari kitab suci yang itu berhubungan dengan keselamatan kita, ya. Di dalam buku Nasihat kepada Pendeta dan Pelayan Injil, saya baca saudara, di sana dikatakan, jikalau kita membuka Alkitab dan mempelajarinya tanpa berdoa dan merasakan kebutuhan kita terhadap pertolongan Roh Kudus untuk menerangkan, maka siapa yang akan duduk di samping kita, saudara? Setan. Dia akan duduk di samping kita dan dia yang akan mengajar kita. Akhirnya bagian-bagian yang sukar atau bagian-bagian yang sulit dipahami itu akan diputar balikan menjadi sebuah kesesatan, menyesatkan dirinya, menyesatkan banyak orang. Jadi setan dapat mengajar kita. Itu sebabnya
hanya ini, satu cara di mana pengetahuan ini bisa diperoleh, yaitu lewat apa? Roh Kudus. Oh saudara, berapa banyak dari kita yang setiap hari meminta dengan sungguh-sungguh, bukan dengan cara yang sembrono, untuk dituntun oleh Roh Kudus. Mereka yang rohani, banyak kali kita bilang, oh dia orangnya rohani. Hanya terfokus kepada, oh dia terlibat aktif di dalam pekerjaan Tuhan, dia mampu untuk mengajar di depan. Tidak, saudara. Orang yang rohani itu adalah orang yang dipenuhi oleh roh. Orang yang dituntun oleh roh. Bukan hanya sekedar dia aktif di dalam pekerjaan Tuhan, tetapi orang yang rohani adalah hidupnya dikuasai oleh roh, hidupnya dituntun dan dipimpin oleh roh, ya, yang setiap hari makanannya adalah firman Tuhan. Ada tetap waktu untuk belajar dari firman Tuhan. Bersyukurlah kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Makanya dosa menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Karena apa, saudara? Itu adalah oknum ilahi terakhir yang diberikan kepada manusia untuk keselamatan kita. Bapa telah bekerja bersama dengan Yesus di dalam misi penyelamatannya. Dan ketika Yesus diangkat ke surga, kembali ke surga, rohnya diberikan kepada kita. Ini adalah oknum ilahi terakhir, saudara. Kalau oknum ilahi terakhir ini pun kita tolak dalam kehidupan kita, tidak ada lagi yang bisa dibuat oleh Allah. Ya, makanya dosa menghujat Roh Kudus itu tidak dapat diampuni karena memang tidak ada lagi cara lain. Makanya kita bersyukur. Roh Kudus itu ada di dalam jangkauan kita. Dia diberikan di dalam hati kita untuk menuntun kita, menerangi pikiran kita, menerangi, menjelaskan firman Tuhan sehingga kita tidak perlu lagi tersesat. Ya. Selanjutnya halaman 198, 190. Ada banyak hal yang tampaknya sulit atau samar-samar akan dibuat Tuhan menjadi jelas dan sederhana bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh mencari untuk memahaminya. Tetapi tanpa bimbingan Roh Kudus kita akan dapat memutarbalikannya kitab suci atau salah menafsirkannya. Sering pembacaan Alkitab tidak memberikan manfaat, bahkan mencelakakan ketika firman Tuhan dipelajari tanpa rasa hormat dan tanpa doa. Ketika pikiran dan kasih sayang tidak terpaku pada Tuhan atau selaras dengan kehendaknya, pikiran dikaburkan oleh keraguan, maka dalam belajar Alkitab keraguan semakin menguat. Musuh mengendalikan pikiran dan ia menyarankan interpretasi yang tidak tepat. Bila mana manusia tidak mencari keselarasan dengan Allah dalam perkataan dan perbuatan, maka betapa dalam pun mereka belajar, mereka akan cenderung untuk salah dalam mengerti kitab suci. Perhatikan ini, saudara. Ketika kita belajar kitab suci tanpa ada rasa hormat, tanpa ada kasih yang mendalam terhadap juru selamat kita, terhadap Tuhan, maka kita bisa salah mengerti. Tanpa ada rasa kebutuhan terhadap pertolongan Tuhan, kita bisa salah mengerti. Bahkan di sini dikatakan, bukan hanya salah mengerti, kita bisa salah interpretasi ya. Dan bukan hanya itu akan membuat kita semakin kuat di dalam meragukan firman Tuhan. Jadi membaca Alkitab tanpa kondisi yang benar-benar kita merasakan pertolongan Tuhan. Bahkan masih ada dosa-dosa yang kita sebenarnya tahu itu sudah dosa, tetapi kita tidak selesaikan. Itu kemarin kita sudah bahas, itu membuat kita bisa salah di dalam belajar Alkitab, bisa salah mengerti. Ya, kecenderungan untuk salah mengerti akan lebih kuat. Itu sebabnya setiap terang, kita jangan dulu tuntut terang yang lebih besar. Terang yang kecil yang sudah dibukakan kepada kita. Kita perlu terima dan kita perlu untuk selesaikan semuanya yang tidak sesuai dengan Tuhan. Ketidakselarasan dengan Tuhan itu perlu untuk kita selaraskan oleh pertolongan Tuhan tentu saja. Kalau tidak, kita masih mencintai dosa, kita belum penyelesaian dosa kepada Tuhan. Di dalam mempelajari Alkitab, kita bisa salah mengerti. Kenapa? Dosa-dosa itulah yang pada akhirnya akan membuat kita jadi ragu. Itu ada di halaman 191. Dalam banyak kasus, walaupun mereka akan mencoba untuk menyembunyikan, tetapi penyebab sesungguhnya dari keraguan dan kebimbangan mereka adalah cinta terhadap dosa. Ini masalahnya, saudara. Kenapa setiap terang yang kecil yang sudah Tuhan bukakan mengenai dosa-dosa yang sudah ditegur, kita perlu untuk selesaikan, karena itu akan membuat kita semakin mendapatkan terang yang lebih besar. Ketika kita belajar Alkitab, terang yang lebih besar diberikan. Tapi kalau terang yang kecil
hati kita sudah diterangi tapi kita masih menolak karena kita masih cinta dengan dosa, ternyata itu membuat kita bisa tersesat ketika baca Alkitab. Kenapa? Karena cinta kita terhadap dosa itu membuat kita jadi menolak akan terang firman Tuhan itu. Tidak bisa, ya. Jadi bertentangan. Jadi biar katanya orang mau sembunyi bagaimana, penyebab keraguan dan kebimbangan itu sebenarnya adalah cinta terhadap dosa. Sangat jelas ya saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang kalau kita tidak setia kepada perkara yang kecil, Dia tidak akan juga berikan percayakan perkara yang besar. Kita perlu juga hidup dulu setia dengan terang yang sudah Tuhan bukakan, yang kecil-kecil itu, baru kita akan dibawa terus bertumbuh menerima terang yang lebih besar. Tapi kalau yang kecil-kecil saja kita susah untuk terima, yang sudah jelas karena kita cinta terhadap dosa, maka kita pun akan kebingungan ketika kita belajar Alkitab dibawa kepada terang yang lebih besar. Akibatnya kita jadi ragu, kita jadi bimbang dengan firman Tuhan. Padahal penyebab sesungguhnya adalah kita cinta terhadap dosa. Oke, ajaran dan larangan dari firman Tuhan tidak diterima oleh hati yang sombong dan mencintai dosa. Dan mereka yang tidak mau menurut perintahnya akan meragukan kuasanya. Untuk dapat sampai pada kebenaran, kita harus memiliki keinginan yang tulus untuk mengetahui kebenaran dan kesediaan hati untuk mematuhinya. Jadi ini prinsipnya, saudara. Tuhan akan bukakan terang itu besar kepada kita, lebih besar lagi. Terang itu diberikan. Kalau kita belajar dengan hati yang rindu untuk tahu kebenaran dan hati yang rindu untuk apa? Mematuhinya. Tuhan, saya rindu untuk tahu, dan ketika kita tahu kita juga rindu untuk menurut, ya. Saya yakin saudara, bukan hanya saudara, saya sendiri. Ada terang yang sudah dibukakan sendiri pun kita bergumul untuk ikut. Kenapa? Cinta terhadap dosa itu begitu melekat di hati kita. Itu sebabnya kita membutuhkan satu pertobatan yang di luar kemampuan kita. Hanya kuasa Kristus yang bisa membuat apa? Kita benci dan jijik terhadap dosa. Dengan cara apa? Pandanglah anak domba Allah. Dengan setiap hari kita memandang apa sih sebenarnya dosa itu yang mengharuskan anak Allah menderita. Harus dipermalukan, harus melewati jalan yang penuh dengan penderitaan. Ya, dengan merenungkan itu kita akan merasa jijik terhadap dosa. Setiap hari kita harus punya waktu untuk merenungkan kasih Allah yang sudah dinyatakan. Demonstrasi tertinggi itu ada di salib. Makanya Rasul Paulus di dalam 1 Korintus berapa ya? Saya lupa, 1 Korintus, saya ada catat. 1 Korintus 2 ayat 2. Aku memutuskan untuk tidak mau mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Oh saudara, Yesus Kristus yang tersalib itu membuat setiap orang harusnya terpesona dengan kasih Allah. Terpesona dengan kasih Allah itu mengubahkan kita punya hati. Ya, itu mengubahkan hati. Ya, ketika kita terpesona, kita ditarik oleh kasih Kristus sebagai surat karena ketika mereka Tuhannya. Tetapi ketika kita mengerti dan memiliki kasih Allah itu di hati kita, waktu kita baca Alkitab, saudara, oh, kalimat-kalimatnya itu kita akan terima sebagai ungkapan kasih sayang. Sekalipun itu keras untuk menegur dosa kita, kita akan terima dengan senang hati karena kita udah cinta sama Dia, saudara. Kita telah dipesonakan dengan kasih-Nya dan kita akan dituntun terus. Tapi kalau tidak, ini masalahnya, kita menjadi tidak mengerti dengan firman Tuhan. Ya, selain kita memang betul-betul meminta pertolongan Roh Kudus, harus ada cinta di hati kita dalam belajar Alkitab. Jangan hanya kita punya mulut, saudara, katakan, oh Alkitab itu adalah surat cinta. Betulkah ketika kita baca Alkitab itu kita rasakan betul itu surat cinta dari Tuhan? Kalau tidak, teguran-teguran di dalamnya itu akan kita benci, ya, akan kita tolak. Selanjutnya, saudara, tadi saya katakan, Tuhan bilang iman itu dia alaskan atas bukti, bukan pertunjukan. Lalu bukti apa? Ibrani 11 ayat 1 katakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dunia ini yang kita lihat sekarang ini telah terjadi
berdasarkan apa yang tidak kita lihat di zaman dulu ya. Tapi dengan iman kita percaya itu sudah terjadi dengan berfirman Allah menciptakan. Jadi iman itu sendiri adalah bukti. Lalu bukti apa lagi yang Tuhan mau bilang? Oh, ternyata ada Saudara. 193 halaman dari buku Langkah kepada Kristus. Di sini dikatakan apa? Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Oh, oke. Sebelum sampai ke situ, ini dia. Ada bukti yang terbentang bagi kita semua, baik yang berpendidikan tinggi maupun mereka yang buta huruf, yaitu bukti dari pengalaman. Tuhan mengundang kita untuk membuktikan bagi kita diri kita sendiri kebenaran dari firman-Nya, kebenaran dari janji-janjinya. Dia meminta kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sebagai gantinya bergantung pada kata orang lain, kita harus mencicipi untuk diri kita sendiri. Dia katakan, mintalah maka kamu akan menerima. Dan selanjutnya, janjinya akan dipenuhi, janji-janjinya belum pernah gagal dan tidak akan gagal. Jadi iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, rindu itu katanya dibuktikan dalam apa? Pengalaman hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dan saya percaya kita semua telah banyak pengalaman Saudara ya, di dalam membuktikan firman Tuhan itu. Membuktikan kebenaran firman Tuhan, membuktikan janji Tuhan, membuktikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak perlu kita memberikan pembuktian kepada orang. Tuhan rindu diri kita sendiri itu harus buktikan itu. Pengalaman iman di dalam Tuhan itu akan memperkuat, meneguhkan iman kita. Sampai pada akhirnya saudara kita akan memiliki pengalaman seperti bangsa Israel. Kalau dulu bangsa Israel ketika mereka baru keluar dari Mesir, ketika mereka mau melewati Laut Teberau, apa ya bukti iman? Mereka waktu itu masih belum punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Jadi iman mereka itu harus lihat bukti dulu ya. Bukti dulu, oh dibuka lautnya baru mereka jalan. Mereka takut, ya Tuhan bukakan jalan. Ya Tuhan mengerti mereka masih muda, masih kurang pengalaman mereka berjalan dengan Tuhan. Iman mereka baru dimulai. Tetapi ketika di Sungai Yordan, apa yang terjadi dengan iman mereka, saudara? Oh, Yordan itu Tuhan tidak buka. Yordan yang sedang meluap-luap itu Tuhan tidak buka dulu. Iman mereka saat itu harus dibuktikan memang betul-betul bergantung kepada firman Tuhan. Tidak lagi mereka harus pakai pertimbangan manusia. Tuhan bilang melangkah dalam kondisi Sungai Yordan meluap. Kalau tidak melangkah, ya mereka tidak akan bisa menyeberang. Dan ketika mereka melangkah, disitulah Sungai Yordan terbelah. Kita akan dibawa kepada pengalaman iman seperti itu. Kita tidak dalam orang Kristen yang masih baru, makanya di sini dibilang banyak keraguan bagi orang yang masih baru menjadi Kristen, baru percaya. Sekarang orang boleh lihat, orang beriman sekarang bagaimana? Apakah masih terus minta bukti Tuhan? Harus buktikan dulu begini? Ya memang Tuhan bilang buktikan dalam pengalaman. Tapi ingat, di depan kita akan dituntun kepada satu pengalaman iman di mana tidak ada lagi untuk kita mau minta pertimbangan terhadap manusia. Diri kita pun harus hilang. Satu-satunya yang harus kita pegang hanya firman Tuhan. Iman itu bergantung penuh kepada firman Tuhan. Tidak peduli sekeliling berbicara apa, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita. Kita hanya perlu untuk pegang inilah firman Tuhan. Satu-satunya yang membawa kita kepada kemenangan. Kita akan dibawa di situ, saudara. Ya. Tapi sebelum sampai ke titik itu ya, setiap hari tidak apa-apa. Tuhan mengerti masing-masing kita punya kebutuhan. Intinya adalah jangan pernah ragukan firman Tuhan itu. Kalau kita sudah ragu dengan firman Tuhan, Tuhan mau pakai apa lagi, saudara? Ya, Tuhan pakai apa lagi? Saya mau tutup cerita pagi ini dengan satu cerita tentang mimpi Ellen G. White. Saudara silakan cari, judulnya adalah Mimpi Mengesankan. Jadi hamba Tuhan ini, di dalam satu mimpinya, dia melihat perjalanan yang dia adakan bersama keluarganya. Dia berjalan dengan suaminya, ada bawa gerobak. Di gerobak itu banyak sekali mereka punya barang-barang. Lalu mereka berjalan. Di dalam perjalanan itu akhirnya mereka tiba di jalan yang sempit, di mana mereka akan hilang keseimbangan kalau barang-barang yang ada di dalam gerobak ini harus tetap ada. Jadi mereka mulai buang itu barang-barang yang banyak dalam gerobak. Dan mereka lanjutkan perjalanan. Oh, perjalanan mereka semakin sulit. Yang membuat bahan-bahan barang-barang yang ada dalam gerobak itu bukan hanya dibuang, tetapi gerobak itu sendiri harus ditinggalkan karena jalannya itu tidak bisa lagi dilalui oleh gerobak. Jadi mereka tinggalkan mereka punya gerobak, ya.
Mereka punya kereta barang saat itu. Mereka tinggal ambil barang yang perlu dan mereka bawa dengan berjalan kaki. Lalu mereka berjalan, jalan itu semakin sulit, saudara. Sehingga barang yang mereka bawa pun, yang mereka tahu itu kebutuhan mereka, harus juga mereka buang. Karena jalan itu semakin sulit, mereka bisa jatuh kena jurang di samping mereka. Dan mereka buang. Selanjutnya, saudara, mereka berjalan terus. Sekarang tiba di mana ketika mereka melihat jalan itu menjadi sangat licin dan mereka tidak bisa lagi menggunakan alas kaki mereka. Jadi hamba Tuhan ini harus melepaskan lagi. Dia dan suaminya harus melepaskan alas kaki mereka. Mereka harus berjalan dengan kaki telanjang di jalan itu. Dan ketika mereka berjalan, jalan itu menjadi semakin sulit karena jalan itu ternyata adalah jalan yang penuh dengan tajam-tajam, batu-batu yang tajam yang melukai, ya. Tetapi mereka dikuatkan karena mereka melihat di depan itu ada bekas-bekas kaki dan ada darah, ada bercak-bercak darah yang ada di jalan itu di depan mereka. Sehingga mereka yakin bahwa oh ternyata jalan ini sudah pernah dilalui orang sebelumnya. Jadi itu menguatkan mereka untuk terus maju. Dan sampai pada akhirnya, saudara, mereka tiba di jalan di mana tidak ada lagi tempat untuk mereka melangkah. Mereka hanya bisa berdiri, ini tebing yang tinggi, ini jurang yang dalam. Sedikit bergerak mereka jatuh. Mereka tidak bisa lagi kemana-mana. Lalu mereka bertanya, kemana kita harus pergi? Kita pasti akan binasa. Kemana kita akan dituntun? Lalu saudara, apa yang terjadi? Oh, mereka melihat ada tali yang berwarna hijau turun dari atas, tepat di depan mereka. Lalu mereka mendengar suara bilang begini, peganglah tali itu erat-erat. Tali itu akan membawa engkau dengan aman menuju ke seberang. Tetapi mereka bingung, tali ini mereka tidak lihat terikat di mana. Jangan sampai mereka pegang tali itu dan mereka dibawa oleh tali itu, mereka akan jatuh di jurang yang mereka tidak bisa melihat kedalamannya. Itu di dalam mimpinya. Dia menjadi ragu, dia masih bimbang, tetapi suara itu kembali menguatkan dia. Tidak ada cara lain. Tidak ada lagi yang bisa kalian lakukan selain percayalah, peganglah kepada tali itu karena tali itu aman. Dia terikat kuat kepada Allah di surga. Itu akan membawa engkau tiba dengan selamat. Dan akhirnya, saudara, hamba Tuhan ini Ellen G. White, dia katakan dia memegang tali itu erat-erat, dia peluk tali itu. Tadinya tali itu kecil. Lalu ketika dia peluk, tali itu semakin besar di dalam pelukannya. Dia pegang, akhirnya dia peluk, dia dan suaminya peluk sama-sama tali itu. Dan tali itu membawa dia sampai ke seberang dengan selamat. Di dalam penjelasannya hamba Tuhan katakan, tali yang berwarna hijau itu, yang dia lihat turun dari atas, satu-satunya yang bisa dia pegang untuk membawa dia dengan selamat sampai ke seberang, itu adalah iman. Dan iman itulah yang akan membawa kita terus sampai pada akhirnya diselamatkan. Iman Kristus itu akan menunjukkan kemenangan kepada kita. Ya, iman Kristus satu-satunya yang aman untuk kita pegang saat ini. Itu sebabnya setiap firman yang kita pelajari itu adalah membuat kita memiliki iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman. Iman yang menyelamatkan. Itu sebabnya pembenaran oleh iman adalah pekabaran malaikat ketiga yang sebenarnya. Yang Tuhan katakan itu harus disampaikan kepada dunia. Pekabaran itu juga yang akan menghidupkan kematian di dalam setiap gereja. Kalau Tuhan sudah bilang begitu, itu berarti tidak pernah salah. Kalau kita masih mau menolak, itu berarti ada yang salah dengan pikiran kita, bukan firman Tuhan yang salah. Untuk selanjutnya, saudara, silakan baca sendiri bab ini. Ada banyak hal lain, harta berharga yang Tuhan mau bukakan kepada kita. Inilah yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah berhenti. Sepanjang kehidupan kami, Engkau terus membukakan kerinduan-Mu, kebenaran-Mu, untuk kami boleh pahami, sehingga kami boleh melihat jalan keselamatan yang telah Tuhan bukakan. Satu-satunya jalan yang bisa membawa kami kepada keselamatan. Kalau selama ini kami masih bingung, kami masih ragu, sesungguhnya dosalah yang masih menutupi hati kami. Oleh karena itu Tuhan bantu kami untuk memiliki pertobatan yang sejati, untuk membenci setiap dosa sekecil apapun
apapun itu. Karena dosa telah menyebabkan penderitaan di pihak Allah. Dosa telah menyebabkan kegelapan, kehancuran, dan penderitaan yang sampai saat ini itu menjadi inti permasalahan di alam semesta, sehingga seluruh surga terfokus kepada bumi yang kecil ini yang terus memberontak. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu, gereja-Mu, Gereja Masehi Advent hari ke-7, telah Engkau pilih untuk menjadi alat, menjadi terang, menyampaikan kabar keselamatan ini kepada dunia. Kerinduan-kerinduan Tuhan Engkau nyatakan di dalam gereja kepada kami umat-Mu untuk juga dapat disampaikan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Hari ini Tuhan, kebenaran-Mu disampaikan, kiranya kami terus didorong untuk belajar secara pribadi. Tidak bergantung kepada diri kami, juga tidak bergantung kepada orang lain. Karena pada akhirnya setiap kami harus mempertanggungjawabkan iman kami masing-masing. Terima kasih karena Engkau selalu ada untuk siap membantu kami lewat pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami selalu merasakan kebutuhan kami terhadap Roh Tuhan, yang adalah minyak yang bisa membuat terus menyala firman Tuhan dalam hidup kami. Hari ini dalam segala aktivitas kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masuk, tinggal, dan berkuasalah di hati kami. Ajar kami untuk berkata-kata, bersikap, dan berpikir, sehingga semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami Bapa. Terima kasih Engkau terus mendengar dan menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus, nama imam besar kami berdoa. Amin. Tes, halo. Iya. Ini jaringan saya atau? Iya, Hilang jaringan ya. sedikit putus-putus, tapi bisa. Dari sana ya berarti ya? Oke, baik. Terima kasih Iya banyak. kayaknya. Oh, ya. Terima kasih Kak Yuli, ya, Ibu Yuli untuk hari ini. Dan juga untuk kita semua yang kita tetap setia dengan komitmen kita di hari ke-12 dan besok adalah hari terakhir. Biarlah kita semua bisa mempersiapkan diri di malam hari kita kebahagiaan sejati besok ya. Kalau di bab 13, kalau di buku Langkah kepada Kristus, bersukacita dalam Tuhan. Jadi kita sama-sama mempersiapkan setiap kegiatan kita hari ini supaya kita tidur cepat dan besok kita bisa bangun cepat juga dengan kesegaran fisik. Baik, kita akan foto bersama. Kita akan tunggu aba-aba dari fotografer. Sudah siap semua ya, supaya muka-mukanya jelas senyumnya. Siap dengan senyumnya. 1, 2. 1 kali lagi. 1, 2. Terima kasih. Terima Terima kasih. Selamat kasih. pagi. Selamat pagi, Tante. Tuhan berkati semua. Tuhan berkati. Jangan lupa BWA sebentar. 3, 2, Siap. 1.